Hai, ketemu lagi dengan saya Jeff. Dan kali ini kita akan membahas sebuah penginapan yang langsung berkolaborasi dengan kafe yang estetik banget. Dan kita nggak usah membuang banyak waktu, kita akan langsung aja bahas di arsitektur di Ubu Villa. Nah, sekarang kita udah ditemenin dengan arsitek yang mendesain Ubu Villa dan juga Coconut Cafe ini. Jadi sekarang kita minta mau cerita-cerita macam-macam, dan mungkin yang paling pertama boleh perkenalan dulu Mas buat ke teman-teman nih. Oh iya, halo Mas sama teman-teman. Saya Renza Cendra, kebetulan salah satu arsitek Ubu Villa juga, Ubu Villa Indonesia. Jadi karena Ubu Villa ini, Ubu Villa Coconut ya? Ya. Dia kan kontekstual sama kafe di depannya. Bareng ya, Ubu Villa dan Coconut Cafe ya? Betul. Coba sih kita terapkan bagaimana kontekstual antara dua unit yang beda fungsi. Maksudnya, kalau kita berbicara kafe kan sebenarnya komersil gitu ya. Nah, ke hospitality villa itu kan sebenarnya private hospitality kan. Maksudnya, itu dua fungsi yang sangat kontra banget sih sebenarnya Mas. Ya, jadi, kita kayak penerapan kayu dan lain-lain itu sebenarnya kontekstualnya hampir sama kayak kafe. Jadi kita garis besarnya sebenarnya kayak ekologi di arsitektur. Jadi kalau ekologi arsitektur sebenarnya benang merahnya itu adalah ketika kita mendesain satu area terbangun atau area desain itu harus kontekstual terhadap iklim, ekosistem di luar. Ekosistemnya yang ada di lokasi itu ya. Betul. Nah, kalau itu secara konsep, nah sekarang secara pembangunannya dan secara detailnya itu mungkin bisa dijelasin lebih lanjut gimana? Oke, kalau detail ini yang mana dulu nih? Bangunannya, bangunannya villanya. Villa ya? Oke. Nah, kalau Coconut sendiri sih sebenarnya kita coba ciptakan satu bentuk meshing atau bentuk bangunan yang ini sebutannya sebenarnya kayak single cabin gitu sih. Cabin ya, benar, modelnya cabin, pakai model A-frame ya. Yes, jadi konstruksi utamanya sebenarnya kita pakai besi, pakai CNP double gitu. Sebenarnya kalau konvensionalnya kan kita mau desain biasa kan pakai beton betulang juga kan sederhana. Cuma karena memang di Ubu Villa menekankan harus properti itu harus unik sebenarnya. Jadi coba kita terapkan satu bentuk single building yang segitiga gitu loh. Sebenarnya kontekstualnya ke apa namanya? Ekologinya itu lagi. Iya, itu masuk gitu loh. Sebab sini kita beberapa detail tuh kita pakai bukan yang gede gitu, Mas. Jadi secara tadi benang merah tadi ekologinya udah kontekstual gitu sih Mas. Termasuk penggunaan kaca untuk frame bagian muka dan belakang gitu juga termasuk untuk ekologinya juga karena untuk pencahayaan alami ya berarti. Iya betul. Jadi kondisinya ketika kita siang jam 9 atau jam 8 gitu sampai jam 3 sore 4 sore gitu kita nggak perlu nyalain lampu, nggak masalah banget itu. Ini sebenarnya agak beresiko sih sebenarnya Mas. Kalau di arsitektur kan kita kayak hindari arah barat gitu. Iya betul. Cuma kan karena konteksnya kita komposisi kacanya itu kita nggak langsung keseluruhan full glass semua kan. Maksudnya ada bagian-bagian yang emang kita bikin blind gitu loh. Jadi di mana konteksnya itu ketika jam 2 siang atau sampai 4 sore itu kita pasti ada barrier sendiri gitu. Misalnya salah satunya pakai curtain gitu-gitu. Nah, untuk teman-teman yang nginep di sini atau tamu-tamu yang ada di sini tuh kalau mau pesan makanan nggak perlu jauh-jauh harus keluar, karena bisa pesan aja langsung di cafe yang ada di depan. Nah, teman-teman bisa langsung scan QR code yang ada di sini dan akan selalu datang langsung. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Kita lanjut lagi ya, Mas. Oke. Sekarang yang soal bangunannya sendiri. Bangunannya sendiri kan bentuknya kabin, kita menggunakan A-frame ya. Materialnya mungkin bisa dibahas. Oke. Jadi kalau kita lihat bentuk bangunannya ini kan cukup unik ya. Unik banget. Iya, itu kayak kita bikin kabin segitiga gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau konstruksinya sendiri detailnya tuh kita pakai besi, Mas. Istilahnya kayak kita pakai CNP gitu. Jadi CNP di mana kita punya 6 pot CNP antara satu private gitu, 1, 2, 4, 6. Modulnya seperti itu. Jadi per tiap titik kaki itu kita punya kayak footplate gitu. Jadi supaya memang propertinya lebih aman kan. Nah, untuk kolomnya sendiri memang kita pakai pekerjaan besi dan detailnya itu langsung kita membentuk satu rusuk-rusuk segitiga sih. Jadi secara keseluruhan major untuk konstruksinya kita dari struktur itu frame segitiga tadi itu. Nah, untuk pengisian untuk rangka-rangkanya juga kita punya hollow sendiri gitu. Nah, ini hollow buat ngisi-ngisi. Nah, sekarang kan kalau ini kita misalnya tempat tidur nih, jadi dia akan posisinya tuh bakal dekat banget dengan atap gitu kan. Atapnya miring nih, mungkin bisa jelasin.
untuk mengurangi heat atau panas ya, ini karena memang di kondisi dalamnya bed itu kan kita nggak ada dinding nih. Ya, jadi kondisinya itu kan ada sih dinding, cuma setinggi 80 sentian gitu. Habis setinggi 80 cm kita ada struktur atap yang segitiga tadi. Di sisi lain kita buat menciptakan salah satu bentuk yang menarik. Di sisi lain juga untuk menjadi pertimbangan di bawah itu untuk bed itu lumayan berisiko. Salah satunya kita penggunaan di atap sih, kayak gitu. Nah, mengatasinya penggunaan materialnya pakai apa, Bro? Ini kebetulan untuk mengurangi heat ya, maksudnya pada beberapa spek alternatif material tuh banyak banget sebenarnya untuk mengurangi heat. Ini salah satunya kita pakai Onduline. Ini untuk atap Onduline, terus di bawahnya dikasih. Oke, kalau layering itu, layering gitu, kita punya 3 layer mas. Jadi paling luar gitu kita pakai Onduline, terus layer tengahnya itu kita punya aluminium foil. Jadi secara konstruksi itu udah banyak banget digunakan untuk mengurangi heat panas masuk gitu. Nah, dari bawahnya aluminium foil kita punya triplex atau multiplex plywood. Kasih plywood ya. Yes, betul. Nah, itu juga teman-teman ya, untuk material-material bangunan yang teman-teman kita obrolin tadi, teman-teman bisa dapetin di Kihomart ya. Nah, kita lanjut soal yang berikutnya, soal kamar mandi, karena ini juga unik, dan juga kolam renang, atau mungkin bisa dijelasin secara sekaligus. Oke. Salah satunya bathroom tuh bagaimana sih kita menciptakan suatu kenyamanan untuk tamu kan. Nah, ini di bathroom kebetulan karena kita tadi pendekatannya ekologi ya. Jadi di bathroom ini uniknya adalah kita kayak semi outdoor gitu. Kayak semi terbuka ya. Iya, gitu, betul. Ya. Jadi cahaya, ada udara masuk gitu. Experience outdoornya tetap dapat. Iya, betul. Ya. Jadi ketika orang nyalain shower gitu ya, ini uniknya gini sih, beberapa pengalaman tamu gitu yang bilang ya. Ya dia kayak di Bali-Bali gitu sih. Sebenarnya kayak kita pendekatan di Bali memang sih. Jadi bagaimana kita ciptakan kondisi bathroom yang lebih unik sih, seperti itu. Nah, untuk kontekstual sama kolam renang ini, karena kondisinya saling berdekatan ya, jadi kita punya satu connecting door antara bathroom sama kolam renang, mas. Jadi istilahnya ketika orang basah-basahan atau mau nyemplung ke kolam renang tuh dia nggak perlu muter bedroom lagi. Masuk ke kamar nggak perlu ya, karena udah punya aksesnya sendiri ya. Iya, betul. Nah, itu juga teman-teman bisa ditiru, curi idenya untuk punya bikin akses double, jadi selain di dalam juga ada di luar. Iya. Begitu juga dengan misalnya desain yang ada di sini, berarti ada kolam renang ukuran berapa dan juga ini kolam kecil ya. Iya. Mungkin bisa jelasin lagi. Oke. Jadi sini karena satu unit villa Coconut ini kan lumayan cukup terbatas untuk area development ya. Ini kira-kira lebarnya ada 6 meter, 6,5 meter kan. Jadi coba kita mempertimbangkan area landscape itu yang benar-benar terencana, mas. Salah satunya adalah komposisi untuk volume kolamnya tuh nggak boleh gede-gede pasti. Ya. Jadi kita mempertimbangkan untuk akses untuk sirkulasi dan lain-lain. Nah, kalau di kolam ini paling nggak ukurannya 3 kali 2,7 meter. Dan itu dirasa sebenarnya udah standar minimal sih. Maksudnya standar untuk satu unit villa. Nah, di sini juga kita coba ciptakan ada satu sebenarnya dia kayak outdoor bathtub gitu. Outdoor bathtub ya. Iya, betul. Karena juga posisinya lebih tinggi, dia bisa ngelihat ke arah persawahan. Iya, salah satunya itu, best view-nya seperti itu. Dan juga ini, di sini kasih decking untuk kalau biar jalan lebih enak ya. Iya, betul. Ya. Oke. Nah gitu teman-teman ya, jadi sekian dulu pembahasan, jadi teman-teman udah tahu material-material yang ada kita bahas di sini, begitu juga desainnya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut, bisa langsung ditulis aja di kolom komentar di bawah sini. Nah untuk pertanyaan yang lebih lanjut soal arsitekturnya, bisa ditanyakan langsung ke silakan kasih sosial medianya. Oke. Jadi kalau di Ubud Villa kan punya akun sendiri ya. Kalau di Instagram ada Ubud Villa, terus di webnya ada Ubud Villa Indonesia. Kira-kira sampai di sini dulu video dari kita kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk follow semua akun sosial media dari Kihomart, baik di YouTube, TikTok, dan juga di Instagram. Sampai ketemu di video-video yang lain. Dan Kihomart pasti lengkap. Kihomart pasti lengkap.